Nama saya Rince Paskariani Sialoho, kelas KA20E, NIM 203301992. Di video ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi basis data. Nah, normalisasi itu merupakan sebuah teknik logikal desain sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang lebih baik atau tanpa redundansi. Di sini juga ada tujuan dari normalisasi. Tujuan normalisasi itu adalah untuk menghilang kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah pemodifikasian data. Nah, selanjutnya itu ada proses dari normalisasi. Nah, data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Dan apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Nah, dalam normalisasi database ini terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 3 bentuk normalisasi, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, untuk menormalisasikan sebuah data itu ada tahapnya. Yang pertama itu ada bentuk tidak normal. Dikatakan bentuk tidak normal yaitu suatu kumpulan data yang akan diolah yang diperoleh dari format-format yang beraneka ragam masih terdapat duplikasi. Bisa saja tidak sempurna atau tidak lengkap dan sesuai fakta lapangan. Nah, di sini ada terdapat suatu tabel hasil kartu studi yang bersifat manual dan akan dianalisis menggunakan teknik normalisasi. Nah, di sini ada kartu hasil studi dari mahasiswa yang pertama. Dibuat di sini di tabel ada kodenya, ada nama mata kuliah, ada kode dosen, ada ruang dan nilai. Bisa dilihat di sini terdapat ada data-datanya. Nah, untuk nama mahasiswa yang kedua itu juga ada dibuat kodenya, ada nama mata kuliah, kode dosen, ruang dan nilai. Nah, selanjutnya itu dalam bentuk tidak normal ini tahap penormalisasiannya itu bisa dilihat dalam tabel dari kartu hasil studi dari mahasiswa. Nah, selanjutnya dalam bentuk normal yang pertama atau 1NF. Suatu tabel dianggap normal yang pertama itu jika tidak terdapat baris yang bernilai ganda atau duplikat. Masing-masing baris bernilai tunggal dan tidak bernilai nol. Langkah-langkahnya itu mengisikan setiap data bernilai tunggal dan tidak nol dan membuang perulangan data dalam satu baris dengan baris yang lain. Nah, bisa dilihat dalam tabel. Nah, sebelumnya kan ada tahap yang sebelumnya itu ada bentuk tidak normal. Nah, di tahap yang pertama ini tabelnya sudah lengkap. Nah, di sini ada NIM-nya, nama mahasiswa, jurusan, fakultas, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen, ruang, dan nilai. Dan ini dibentuk dalam hanya satu tabel. Nah, selanjutnya ada bentuk yang normal kedua atau 2NF. Bentuk normal kedua NF ini terpenuhi jika harus telah berbentuk normal pertama atau 1NF. Pada sebuah tabel, semua atribut yang tidak termasuk dalam primary key memiliki ketergantungan fungsional pada primary key secara utuh. Nah, langkah-langkahnya ini, jika terdapat atribut yang bergantung terhadap atribut bukan kunci utama dan bukan merupakan atribut, maka pecah menjadi tabel yang baru. Nah, dalam bentuk normal kedua ini ada dipecah menjadi beberapa tabel yang sebelumnya di satu NF itu terdapat hanya satu tabel saja. Nah, di sini ada tabel mahasiswa, ada juga dibuat datanya NIM, nama mahasiswa, jurusan, fakultas. Nah, di sini juga ada selanjutnya tabel mata kuliah. Nah, di sini ada kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya,
kode dosennya. Selanjutnya ada tabel nilai. Nah, di sini ada NIM, kode mata kuliah, ruang, dan nilai. Nah, selanjutnya bentuk normal yang ketiga atau 3NF. Nah, bentuk normal ketiga ini terpenuhi jika harus telah berbentuk normal kedua atau 2NF. Tidak terdapat anomali-anomali hasil dari ketergantungan transitif. Nah, ketergantungan transitif ini adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut bukan kunci. Langkah-langkahnya ini adalah pastikan semua atribut non-kunci bergantung penuh terhadap atribut kunci. Pisahkan menjadi tabel baru jika menemukan ketergantungan transitif dalam tabel tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel dalam bentuk normal yang ketiga ya. Nah, di sini ada tabel mata kuliah, kode mata kuliahnya, dan nama mata kuliahnya, kode dosen. Nah, di sini juga ada tabel dosennya, ada kode dosen, dan juga ada nama dosennya. Nah, di 3NF ini akan ada hasil dari akhir penormalisasian data tersebut. Nah, di sini ada menjadi beberapa bagian tabel. Yang pertama itu ada tabel mata kuliah, ada tabel dosen, ya lengkap dengan data-datanya, dan juga yang terakhirnya itu ada tabel nilai. Terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang normalisasi database dari saya. Jika ada kesalahan, harap dimaklumi. Terima kasih.